gitu ya. Yang pertemuan sebelumnya kita membicarakan mengenai polutan berupa apa namanya, senyawa-senyawa yang dapat menguap gitu ya, yang ada atau ditemukan di udara. Nah, hal ini kaitannya dengan pestisida. Ya, kita tahu bahwa pestisida itu dimanfaatkan ya, apa namanya, di bidang pertanian. Di bidang pertanian dan apa namanya, sangat menolong ya, dalam artian untuk meningkatkan produksi pertanian itu ya. Jadi antara pestisida dengan pertanian itu seperti tidak bisa dipisahkan ya. Meskipun saat ini ada usaha ya untuk memisahkan penggunaan pestisida dengan bidang pertanian ataupun perkebunan ya, tapi sebenarnya juga tidak mudah ya untuk memisahkan hal itu. Namun ada penggunaan alternatif dari pestisida yang mungkin yang digunakan saat ini itu dikenal dengan pestisida hayati gitu ya, atau biopestisida atau juga mungkin pestisida nabati seperti itu ya. Itu arahnya untuk menuju ke organic farming. Ya, di sini kita akan membahas ya, maksudnya kalau seandainya memang apa ya, pestisida ini kan sudah digunakan selama puluhan tahun ya, puluhan tahun dan juga tentu saja apa namanya, sisa-sisanya ya, sisa-sisa dari pestisida itu sebenarnya juga banyak ditemukan dan saat ini kalau seandainya mau dikonversi 100% ke pertanian organik, itu tentu saja agak berat ya, sangat berat mungkin. Sangat berat bagi petani dalam artian selama beberapa tahun pertama itu mesti mengalami kerugian gitu ya. Ya tentu saja untuk konversi itu ada strateginya ya menuju ke pertanian organik. Jadi tidak langsung 100% diputus penggunaan pestisida kimia atau sintetik ya seperti itu. Nah, untuk ini bahasan kita adalah ke pestisida apa namanya, sintetik ya, pestisida sintetik yang memang sudah banyak digunakan saat ini gitu. Untuk penanggulangannya seperti apa strateginya. Nah, untuk kata pestisida itu secara definitif merupakan senyawa ya atau materi yang umum digunakan untuk mencegah ya, membunuh gitu ya, membunuh atau mengatasi semua bentuk hama gitu ya. Pest ini adalah hama gitu ya. Jadi untuk pestisida itu umum gitu kan, pembasmi hama itu istilahnya. Nah, untuk pestisida itu sendiri dibagi ya berdasarkan objeknya. Objeknya jadi ada insektisida gitu ya. Insektisida berarti untuk membasmi hama serangga, kemudian ada herbisida ya untuk membasmi hama berupa apa, tanaman liar gitu ya, tanaman yang ada di bawah gitu, yang tidak tinggi istilahnya. Weeds, weeds itu apa ya? Weeds itu ya mungkin kalian lebih tahu bahasa Indonesianya weeds gitu ya. Hmm, ya pokoknya yang dianggap pengganggu pengganggu tanaman utama ya seperti itu, insektisida, herbisida, terus juga ada fungisida gitu ya. Jadi ada jamur-jamur itu yang suka tumbuh di permukaan tanaman ya, terutama untuk yang perkebunan ya, yang tanamannya itu cukup tinggi seperti di apa namanya, apel gitu ya, perkebunan apel, kemudian jeruk, itu juga banyak ditumbuhi oleh apa namanya, jamur ya, fungisida ya dan sebagainya. Oke, jadi ada berbagai macam ya, tapi intinya pestisida ini adalah untuk membasmi hama. Nah, yang biasa digunakan adalah pestisida sintetik ya. Kalau yang nabati, hayati apa dan sebagainya itu
tidak masuk dalam bahasan ini karena sudah dianggap ramah lingkungan, ya. Jadi bukan polutan lagi, itu sebagai alternatif dari pestisida sintetik. Nah, memang keunggulan dari pestisida sintetik ini ya, itu dapat mengatasi hama atau penyakit pada tanaman ya. Tentu saja dengan pemberian pestisida ini hasil atau yield dari bidang pertanian maupun perkebunan itu akan meningkat drastis ya, karena yang menghambat, yang mengganggu itu bisa diatasi itu ya. Ya namun penggunaan ini juga dalam jangka panjang tidak disarankan gitu ya, apalagi dalam sistem yang monokultur gitu ya, itu tidak disarankan ya, karena dapat berakibat ke resistensi ya, resistensi dari hama yang ada terhadap pestisida yang diberikan gitu. Kemudian juga ada dampak-dampak lingkungan ya, seperti mencemari air gitu ya. Nanti air itu ada yang air tanah, permukaan ya. Permukaan itu nanti bisa dibawa di run off atau aliran sungai gitu ya, atau kali seperti itu. Tapi juga ada yang akan menyerap sampai menembus ke air dalam tanah atau groundwater gitu ya. Nah, kalau sudah sampai di groundwater itu nanti istilahnya bagi bagi pemukiman gitu ya yang memanfaatkan air tanah, air dalam tanah dengan menggunakan sumur, itu akan berbahaya untuk mereka gitu ya, karena yang mereka anggap airnya jernih ternyata sebenarnya mengandung pestisida. Gitu. Ya, ini agak tinggi sebenarnya. Nah, kemudian ya, kenapa hal itu berbahaya? Karena apabila dikonsumsi ya oleh manusia dalam waktu jangka panjang, kalau waktu singkat itu tidak akan terasa dampaknya, tapi jangka panjang itu akan menyebabkan hal-hal seperti ini ya. Menyebabkan kanker, ya kerusakan di sistem saraf ya. Kemudian ya berbagai penyakit-penyakit metabolis yang lainnya gitu ya pada manusia. Kemudian juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman ya. Ini mungkin untuk pemakaian yang jangka panjang. Oke, kemudian decrease beneficial insect population. Ini maksudnya menurunkan populasi serangga yang bermanfaat gitu ya, serangga bermanfaat bagi tanaman ya atau perkebunan, mungkin yang membantu dalam proses penyerbukan gitu ya. Itu juga dampak dengan pemberian pestisida ini. Itu gambaran pestisida secara umum ya. Nah, untuk jenis pestisida yang ada ya, itu sebenarnya ada berbagai macam ya, mungkin yang cukup banyak atau populer digunakan adalah 4 pestisida ini gitu ya. Ada organoklorin, ya, organofosfat, karbamat, dan piretroid ya. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah pestisida sintetik yang merupakan senyawa organik ya. Senyawa organik itu yang tersusun dari unsur karbon gitu ya, senyawa organik. Nah, untuk senyawa organik ini makanya ada organoklorin, berarti senyawa organik yang mengandung gugus klor ya, klorin. Terus organofosfat ya tentu saja juga mengandung ada fosfatnya ya, karbamat dan seterusnya. Nah, ini ada sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya rata-rata larut dalam lipid ya. Jadi kalau larut dalam lipid ini akan berakumulasi di jaringan lemak gitu, jaringan lemak. Ya, mungkin makanya kenapa kita diminta untuk menghindari kalau kita konsumsi daging ya, terutama memang kulit ayam ya contohnya, kulit ayam itu
kalau digoreng itu kan bisa renyah gitu ya. Tapi ternyata kulit ayam itu juga banyak ada, apa namanya, lipidnya gitu ya, ada lipidnya dan beresiko, apabila kita konsumsi, kita juga akan apa ya, mengkonsumsi, senyawa-senyawa kimia ya, yang dia dapat terakumulasi di lemak, seperti itu. Ya saya nggak tahu entah bagaimana bisa sampai pestisida nyampai ke ayam itu ya mungkin ada prosesnya lah, entah dari biji-bijiannya atau apanya yang digunakan untuk pakan ayam ya. Itu menggunakan sistem pertanian yang konvensional, yang menggunakan pestisida gitu ya. Ya memang di sisi lain memang renyah ya kalau dimakan, tapi, ada resiko-resiko seperti itu ya. Ya kemudian, ya ini bisa dilihat ya, sifat dari apa namanya, masing-masing jenis pestisida itu. Nah, apa namanya, contoh dari organoklorin ini ada DDT gitu ya. DDT ini, eee, yang cukup kuno gitu ya, diciptakan pada tahun 1940-an gitu ya. Pada tahun itu, DDT dan biasanya digunakan untuk menghambat serangga. Jadi ini insektisida. Tapi ternyata waktu paruh ya, jadi waktu paruh itu waktu, yang dibutuhkan bagi senyawa tersebut ya untuk terdegradasi secara alami menjadi konsentrasinya setengah dari awal, itu membutuhkan 100 tahun gitu ya. Jadi selain dari efek-efek toksiknya, DDT ini bersifat persisten ya. Persisten itu, apa namanya, memiliki ketahanan yang cukup lama gitu ya di alam. Jadi tidak mudah terurai secara alami. Tingkat persistensinya tinggi, meskipun 100 tahun ya dia masih ditemukan, masih ada, nggak terdegradasi oleh mikroorganisme yang ada di tanah atau perairan, seperti itu. Nah, penggunaan DDT ini memang efektif ya, apa namanya, karena dengan sekali penyemprotan saja itu bisa ke lahan pertanian ya atau perkebunan, itu frekuensi penyemprotannya bisa dikurangi gitu ya, bisa dikurangi karena tidak mudah terdegradasi. Jadi jadi sisa-sisanya itu masih ada gitu. Nah, ya karena dianggap persisten ya, terus juga bersifat toksik, DDT ini penggunaannya sudah dilarang ya, tidak digunakan lagi, jadi tidak, bisa ditemukan lagi dalam produk komersial yang dijual ya di toko-toko pertanian itu sudah tidak ada yang menggunakan bahan aktif DDT. Tuh. Ya, terus ada yang lain sebagainya ya nanti bisa ditelusuri masing-masing. Oke. Nah, terus nah ini. Jadi di sini saya ingin menunjukkan peran dari mikroorganisme ya untuk eh, menghilangkan pestisida gitu ya atau mendegradasi pestisida. Eh, yang bisa digunakan saat ini ya. Jadi mikroorganisme itu terbukti secara efektif dapat mendegradasi pestisida gitu ya. Jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, yang saya tampilkan itu adalah pestisida berupa senyawa organik ya. Jadi senyawa organik ini memiliki keunggulan ya dalam artian senyawa organik ini bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme itu sebagai sumber karbon dan juga sumber energinya ya, energi untuk menghasilkan ATP gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme gitu ya. Nah, itu artinya berarti sebagai nutrisi gitu ya, bagi mikroorganisme sehingga bisa didekomposisi menjadi atau dimineralisasi menjadi senyawa yang sederhana yaitu CO2 dan H2O. Ya, ini mungkin konsep yang mirip di setiap biodegradasi
senyawa organik ya, baik yang VOC ya, volatile organic compound, pokoknya semua senyawa terkait dengan organik itu mineralisasinya adalah menjadi CO2 dan H2O. Ya, ya tentu saja melibatkan senyawa-senyawa enzimatis. Ya, enzim maksud saya. Melibatkan reaksi enzimatis atau enzim-enzim. Ya, mikroorganisme memiliki kemampuan untuk berinteraksi ya secara kimia dan fisik ya terhadap senyawa-senyawa ya untuk mendegradasi. Kemudian nah mikroorganisme yang telah diketahui mampu untuk mendegradasi pestisida adalah bakteri, kemudian jamur ini ya dan actinomycet. Actinomycet ini sebenarnya masih masuk ke bakteri. Masih masuk di bakteri karena dia sifatnya saja yang dapat menghasilkan pseudohifa gitu ya. Jadi disebut tersendiri di sini actinomycet. Nah, ini sudah banyak sekali penelitian mengenai mikroorganisme ini yang dapat mendegradasi berbagai jenis dari pestisida. Nah, untuk fungi dan pestisida dan bakteri ya, ini setelah diketahui juga dapat menghasilkan enzim ekstraseluler. Nah, mengenai transformasi pestisida ya, itu diketahui ada dua macam ya, yang utamanya ada dua macam ya. Nah, yang pertama adalah biodegradasi. Biodegradasi ini adalah proses di mana pestisida itu berperan sebagai substrat untuk pertumbuhan ya. Jadi kalau kita bicara sebagai substrat untuk pertumbuhan, jadi artinya pestisida atau senyawa tersebut itu dianggap sebagai nutrisi bagi bakterinya atau mikroorganisme itu ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh ya mungkin toluen ini bukan pestisida ya, bukan pestisida, tapi ini suatu contoh ya, contoh yang dimaksud dengan biodegradasi gitu ya. Jadi sebagai substrat untuk pertumbuhan, nah ini yang dicontohkan adalah toluen ya, senyawa aromatik. Ya organik pastinya. Nah, kemudian toluen ini akan di apa namanya di degradasi ya, istilahnya untuk menggunakan enzim toluen monooksigenase gitu ya. Sebenarnya langkahnya di sini ada beberapa tahapan ya, ada beberapa langkah, tapi hanya disederhanakan saja ya untuk memudahkan dalam memahami konsep biodegradasi gitu. Jadi toluen monooksigenase ini ada penambahan oksigen, atom oksigen ya sehingga menjadi hidroksitoluen ya. Kemudian nanti ada melewati apa namanya sistem metabolis yang lainnya ya sampai akhirnya dapat terdegradasi sempurna menjadi CO2 dan H2O. Ya ini artinya growth ya, pertumbuhan ini di dalam sel ya ceritanya. Ini di dalam sel, mikrobial sel. Nah, kemudian ada juga untuk senyawa-senyawa ya yang tidak dapat didegradasi gitu ya. Senyawa itu tidak dapat didegradasi, jadi tidak ada sistem enzim ya yang mendegradasi senyawa tersebut gitu ya. Nah, itu senyawa-senyawa buatan kan, senyawa sintetik buatan manusia. Jadi pestisida ini bukan yang alami ditemukan apa di bumi ini gitu ya. Jadi merupakan hasil rekayasa manusia, tapi senyawa organik ya. Kemudian apa namanya memiliki kemampuan atau potensi untuk menghambat hama-hama tertentu ya. Nah, itu tentu saja kalau senyawa yang sintetik buatan manusia itu di alam itu agak sulit ya ditemukan enzim yang dapat mendegradasi senyawa tersebut gitu ya, karena memang belum ada sebelumnya, buatan manusia sendiri itu sintetik.
Nah, terus bagaimana caranya untuk mendegradasi, senyawa sintetik tersebut gitu ya. Nah, eee, ada satu cara yang cukup dikenal ya, ditemukan pada berbagai mikroorganisme, yaitu dengan jalur kometabolisme. Jadi untuk jalur kometabolisme ya, yang ini pestisida ditransformasi ya oleh metabolic reaction ya, berarti melibatkan enzim ya. Tapi mikroorganisme tersebut tidak dapat menggunakannya sebagai sumber energi, itu ya. Jadi beda ya kalau seperti ini ada nanti kan, setelah apa namanya, bertemu dengan satu enzim dirubah menjadi satu senyawa lain, nah itu sudah ada enzim berikutnya yang dapat memanfaatkan produknya sebagai substratnya. Jadi udah siap reaksi berantai gitu ya. Nah, kalau produknya aja berbeda, ya pasti nanti, apa namanya, substratnya saja berbeda, nanti produknya akan berbeda lagi, malah nggak dikenali kan, seperti itu. Nah, ini contoh pada TCE ya. TCE ini juga bukan contoh dari, apa namanya, pestisida ya. Saya masih belum menemukan gitu ya, tapi paling gampang kalau kita ingin menjelaskan mengenai kometabolisme, saya menggunakan ini biasanya. Intinya nih ke kometabolismenya ya. Jadi ini ada kometabolit gitu, kometabolit ya atau kometabolit substrat ya, substrat. Nah, TCE ini contohnya ini adalah, solvent ya, sebenarnya pelarut, buatan gitu, pelarut sintetik yang berpotensi juga untuk mencemarkan lingkungan gitu ya. Jadi ini analogi dengan pestisida. Nah, ini senyawa ini tidak dapat dimetabolisme oleh sel secara normal gitu ya. Nah, tapi ternyata begitu bertemu dengan toluen monooksigenase ya, itu nanti akan menghasilkan TCE epoksida gitu. Nah, ternyata struktur ini merupakan struktur yang, eee, dapat didegradasi oleh mikroorganisme, ya untuk mikroorganisme tertentu gitu ya. Kalau yang ini ndak ada gitu, ndak ada yang dapat mendegradasi. Tapi untuk TCE epoxide ini, itu ternyata dapat didegradasi gitu ya. Jadi makanya perlu ada yang merubah dari senyawa yang sintetik ini ya, senyawa sintetik yang dianggap persisten ya, persisten, tidak ada mikroorganisme yang dapat mendegradasinya, itu dirubah secara tidak sengaja ya, dengan enzim yang mungkin dia sifatnya enzim tersebut kurang spesifik. Enzim kan spesifik terhadap substrat ya. Nah, mungkin enzim ini, tingkat spesifitasnya itu, nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi sehingga dapat menerima ada senyawa yang mirip gitu ya. Mungkin bagian kontaknya, bidang kontaknya itu dianggap mirip gitu ya. Mirip, nah itu ternyata bisa merubah struktur dari senyawa sintetik tersebut ya. Jadi ini, nah terus nanti ada mikroorganisme lain ya, yang dia dapat memanfaatkan senyawa ini gitu, epoxide, tapi dia nggak bisa memanfaatkan TCE, ini nggak bisa. Tapi kalau dalam bentuk epoxide itu bisa, ya. Jadi akhirnya, lepaslah Cl-Cl-nya, ini kan Cl-nya ada 3 ya, nanti satu-satu lepas, nanti akhirnya akan, apa namanya, degradasi secara sempurna, seperti itu. Ya ini step-step ini berarti melibatkan, lebih dari satu mikroorganisme ya. Ya ini pertama, ini yang kedua, yang dapat memanfaatkan produknya, ya mungkin nanti bisa jadi ada kometabolisme lagi gitu ya, itu bisa jadi gitu. Jadi melibatkan 3 jenis mikroorganisme gitu, tidak hanya 2 ya itu memungkinkan sekali ya, oke. Nah itu jadi fenomena kometabolisme ini banyak ditemukan dan sangat membantu dalam mendegradasi senyawa-senyawa yang persisten, seperti itu ya. Jadi ini bisa difahami ya untuk kometabolisme.
Nah, salah satu contoh herbisida ya itu adalah 24D. Ini mungkin cukup populer ya 24D itu ya herbisida. Panjangannya ini ya, panjangannya ini termasuk dalam Phenoxy herbicide ya. Nah, bentuknya seperti ini 24D. 24D ya. Nah, 24D ini ternyata sudah diketahui apa namanya jalur metabolismenya gitu ya. Mungkin sudah ditemukan dalam satu organisme ya, dalam satu spesies itu sudah memiliki jalur metabolismenya seperti ini. Nah, 24D ini apa namanya ya dapat didegradasi ya. Jadi dia memiliki cincin aromatik dan juga cincin yang linear seperti ini gitu ya. Side chain, rantai samping gitu ya. Jadi ada gugusnya di sini sampingnya dan cincin. Nah, itu kalau antara aromatik dengan gugus yang linear ya yang non aromatik ya, atau cabang itu akan lebih mudah didegradasi yang bukan aromatik ya. Jadi yang cincin ini lebih sulit untuk didegradasi ya secara kimia, ya pokoknya ada interaksi-interaksi enzim ya dengan apa namanya ya kimia-kimianya lah itu. Ini tidak mudah yang cincin, dia akan lebih mudah yang rantai sampingnya ini gitu ya. Nah ini ada proses, jadi yang terputus adalah ininya dulu gitu ya. Kemudian berikutnya adalah proses untuk memutus cincinnya. Memutus cincin menjadi linear gitu ya. Setelah diputuskan cincinnya, nah ini saya nggak tahu kok bisa menjadi ada penambahan. Ini maksudnya apa ini? Ya mungkin ada perubahan-perubahan lagi ya. Tapi intinya nanti akan menghasilkan suatu apa namanya senyawa ya. Suatu senyawa ini yang nanti bisa masuk ke dalam TCA cycle ya atau siklus Krebs. Ya, jadi artinya kalau sudah bisa masuk ke dalam tricarboxylic acid ya kalau siklus Krebs itu kan ada melibatkan beberapa senyawa intermediate gitu ya, ada banyak senyawa intermediate ya yang terlibat. Nah, nanti ada konversi-konversi sehingga nanti bisa masuk ke salah satu sebagai senyawa intermediate itu gitu. Targetnya adalah itu gitu. Jadi proses mineralisasinya adalah di sana menjadi apa namanya masuk ke dalam jalur metabolisme utama. Ya, ya ini menunjukkan bahwa apa namanya yang melibatkan banyak. Ini kan setiap ini ada gennya berbeda ya, TFDA, B, C, D, E, F, G ini nama-nama gennya. Terus enzim yang dihasilkan ya ini nama-namanya masing ini. Seperti itu. Jadi melibatkan satu step, satu enzim, satu gen. Oke, ini nih contoh bahwa herbisida ini sudah bisa didegradasi, gitu ya, secara biologis. Ini prosesnya dilakukan oleh jamur ini. Saya lupa sampaikan. Jadi ada jurnalnya. Degradasi ini dilakukan oleh apa jamur. Oke, berikutnya. Ya ini seperti apa yang saya sampaikan ya di gambar yang tadi itu ya. Jadi penjelasannya ya proses transformasi dapat dimediasi oleh individual organism. Jadi sendiri ya. Jadi dapat dimediasi oleh satu jenis organisme atau merupakan hasil dari kombinasi beberapa organisme gitu ya. Jadi itu bisa. Nah, kalau yang ini tadi bisa contohnya kalau kombinasi itu ada mikroorganisme yang menyerang apa namanya side chain-nya. Jadi cincin sampingnya. Jadi gugus samping yang linear atau yang bercabang yang tadi itu ya. Itu yang mendegradasi adalah mikroorganisme yang berbeda dengan yang memecah cincinnya. Itu bisa terjadi seperti itu ya. Jadi
Ini disebut dengan konsorsium. Jadi penggunaan lebih dari satu jenis mikroorganisme untuk mendegradasi suatu senyawa organik sintetik atau xenobiotik itu disebut dengan konsorsium. Ini melibatkan lebih dari satu jenis ya. Dan konsorsium itu bisa antar bakteri dengan bakteri, jamur dengan jamur, atau kombinasi antara bakteri dengan jamur itu memungkinkan. Dia dapat degradasi dan digunakan sebagai sumber karbon. Jadi ada beberapa studi yang menemukan bahwa berbagai jenis bakteri itu dapat mendegradasi. Kemudian juga ada jamur dari kelompok Ascomycota, Basidiomycota, dan Boromycota. Ya. Ya, ini proporsi mikroorganisme yang dapat menyerang side chain ya 24 lebih banyak daripada yang dapat menyerang aromatic portion gitu ya. Sehingga mereka dapat menyerang secara bersamaan ya. Satu bagian ini satu bagian lain gitu ya. Bisa seperti itu. Ya, kemudian itu tadi konsep biodegradasi ya, biodegradasinya. Kemudian untuk proses bioremediasi ya, untuk pestisida ya, ya mungkin ini tidak jauh berbeda ya, mungkin seperti yang pernah disampaikan di kuliah oleh Bu Freni ya, Bu Freni. Nah itu sebelumnya, ya terus terang saya belum pernah ketemu dengan Bu Freni ini. Jadi ini minta secara online aja nih. Jadi kalau di sini bisa ada berbagai macam. Yang pertama untuk bioremediasinya, jadi strateginya itu melalui composting, gitu ya. Composting, composting itu artinya kita melakukan proses pengomposan ya. Pengomposan ya tahu kan berarti melibatkan senyawa-senyawa organik ya, sisa-sisa dari tanaman ya, sisa-sisa dari pertanian itu. Nah, kemudian dicampur, entah itu mungkin juga dicampur dengan kotoran sapi untuk meningkatkan kandungan nitrogennya, ketersediaan nitrogennya ya. Jadi supaya cepat prosesnya. Nah, itu nanti pestisida itu juga bisa dilibatkan di situ ya. Jadi dimasukkan dalam proses itu sehingga harapannya nanti pestisida yang ada ya itu dapat didegradasi oleh berbagai jenis mikroorganisme yang berperan dalam proses composting. Seperti itu. Jadi dimasukkan dalam proses composting. Ya ini bisa kan daun-daun ya, daun-daun umpamanya buahnya ya sudah dipanen tapi sisa daunannya itu kan juga kena disemprot pestisida gitu ya. Jadi daun-daun yang mungkin yang udah gugur dan itu juga ada kandungan pestisidanya. Nah, itu bisa degradasi dengan cara composting, kalian mengomposkan gitu. Nah, terus bioaugmentasi ya. Nah, ini diberikan mikroorganisme ya. Jadi kalau yang composting itu mungkin memanfaatkan mikroorganisme indigenous ya. Indigenous yang berperan dalam proses pengomposan. Nah, kalau bioaugmentasi ini ditambahkan pesticide decomposing microbes. Jadi bakteri yang sudah diketahui sebelumnya, jadi sudah diketahui potensinya dapat mendegradasi pestisida tertentu gitu ya, sehingga dapat diperbanyak di laboratorium, jumlahnya diperbanyak di kultur ya, diperbanyak, terus nanti bisa diberikan lagi di lokasi gitu ya. Nah, itu augment itu artinya peningkatan peningkatan jumlah. Jadi semakin banyak itu augmentasi gitu ya. Bioaugmentasi. Ya sebenarnya ini bioaugmentasi ini bisa dikombinasikan dengan composting. Jadi proses pengomposan tapi diberikan bakteri pendegradasi pestisida itu bisa
gitu ya, jadi lebih cepat gitu ya. Ya kita tahu kalau proses pengomposan, kalau secara alami aja dengan kotoran sapi itu prosesnya mungkin cukup lama ya, jika dibandingkan proses pengomposan yang ditambahkan kultur mikroorganisme yang udah jadi, yang sudah dijual ya, seperti kan bisa dapatkan seperti EM4 gitu ya, EM4 atau Effective Microorganism 4 gitu ya. Terus mungkin ada Bayu apalah nama-namanya itu macam-macam itu. Nah, itu jika ditambahkan itu biasanya akan lebih cepat roastingnya ya. Itu dalam mendegradasi selulose ya, komponen-komponen atau lignin ya, seperti itu. Ya, tapi kalau ini harapannya yang diberikan di situ juga bakteri yang dapat mendegradasi pestisida. Nah, terus ada biosorption. Biosorption ini itu hanya mengikat, jadi tidak didegradasi sebenarnya. Tidak didegradasi, jadi tidak melibatkan enzim ya untuk memecah jadi senyawa sederhana atau mineralisasi ya. Itu bukan. Jadi biosorption ini hanya mengikat di permukaan saja. Jadi secara mekanisme fisikokimia ya. Absorpsi. Jadi dia mengikat ada di permukaan. Nah, ini bisa digunakan untuk menghilangkan polutan yang ada di perairan. Jadi nanti polutannya yang ada di perairan itu nanti dia akan melekat, mengumpul nanti bisa melekat. Nah, terus biobed, biobed ini mengakomodasi jutaan mikroorganisme yang dapat mendegradasi pestisida dan in water. Ya, untuk biobed ini jadi dibuat suatu sistem ya, di mana sistem ini terbatas. Itu dalam artian sistem ini tidak bed itu artinya kan alas gitu ya. Jadi diberi semacam alas. Nah, kemudian nanti bisa diisi. Jadi ada lubang lebar. Kemudian diberi alas plastik ya. Nah, kemudian baru dimasukkan senyawa-senyawa biologis ya, senyawa biologis di atas plastik tersebut gitu. Jadi plastiknya itu harus menggunakan plastik yang cukup tebal supaya tidak mudah sobek gitu ya. Nah, jadi alasannya kalau mudah sobek itu nanti akan bercelah ya. Jadi nanti aliran air ya atau yang mengandung pestisida itu akan masuk ke tanah sama aja gitu ya, akan masuk ke tanah. Jadi harapannya dibuat dengan plastik yang tebal sehingga tidak bisa mencemari tanah. Ini biobed. Oke. Nah, ini ya mungkin sampai sini saja ya yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya saya coba tampilkan mengenai ada websitenya ini ya, sprayer biobed ini. Apakah sudah terlihat websitenya? Ya, harusnya sudah. Ya. Sudah, Pak. Jadi untuk yang biobed ini, ya mungkin ada beberapa variasi gitu ya, ada variasi untuk biobed ya. Biobed itu jadi ya, tapi intinya yang mengenai biobed ya, ini ada
sedikit definisi gitu ya. Definisi ya. Jadi biobed itu suatu tempat di mana aman dan acceptable untuk membuang limbah pestisida yang terlarut gitu, yang dilarutkan gitu ya. Nah, ini pernah diaplikasikan di Swedia 20 tahun yang lalu. Ya, biobed ini terdiri dari tersusun dari 1 meter di pit ya. Pit itu berarti lubang ya. Pit. Jadi kedalamannya 1 meter, ukurannya 6x3 ya. Ini contoh aja kurang lebih ya, nanti bisa dimodifikasi sesuai. Nah, kemudian diisi dengan biomix. Jadi biomix ini sisa-sisa straw itu apa namanya? Jerami ya, jerami. Pokoknya sisa-sisa tanaman yang sudah tidak dipakai lagi, tanaman itu sisa jerami apa, pit kompos ya, terus soil juga ya. Nah, ini apa namanya, biomix tersebut itu dapat menyerap kelembapan ya, dapat menyerap air sehingga menjadi lembab, sehingga cukup untuk membuat mikroorganisme itu dapat tumbuh dengan baik ya, karena mikroorganisme itu membutuhkan kelembapan untuk pertumbuhannya dan juga dapat menyerap molekul pestisida ya. Sehingga mikroorganisme itu dapat apa ya, jadi mendukung kondisi lingkungan yang dapat membentuk kondisi lingkungan yang dapat mendukung pemecahan residu pestisida. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Jadi ini plastiknya, nah ini di atasnya biobednya, jadi dibuat seperti ini ya. Jadi ini ada apa namanya, tanamannya juga ya. Ya, karena kondisi yang seperti ini ya, jadi mikroorganisme itu akan tumbuh baik apabila dekat dengan perakaran. Ya, karena adanya macam apa namanya, interaksi ya, interaksi di area rhizosfer, di area tanah dekat dengan perakaran ya, karena ada nutrisi yang dilepas melalui perakaran itu yang dapat dimanfaatkan bakterinya. Dia ada proses timbal balik ya, kelihatan. Nah, ini banyak digunakan ya sebenarnya. Mana EU ini di mana, di Uni Eropa ya. Uni Eropa. Tahu di Indonesia gimana ini? Mungkin cukup, nggak tahu seberapa sering digunakan di Indonesia. Ya, ini proses persiapan ya, biomix-nya. Ini biomix. Jadi berisi seperti ini dicampur ya. Ya mungkin untuk proses pengomposan juga ya. Campur. Nah, ini dilihat dengan putih-putih ini seperti ada semacam jamur-jamur yang tumbuh. Ya, white mold. White mold ini ya, ini dari sisa-sisa apa namanya, kulit-kulit pohon ini sepertinya, atau ranting-ranting gitu ya. Ya, jamur-jamur ini memiliki potensi untuk mendegradasi pestisida. Ya, ini jadi ada air yang dimasukkan yang mengandung pestisidanya itu, masukkan di sini. Ya, ini lubangnya, pitnya atau lubangnya dibuat seperti ini. Ini proses pembuatannya. Ini orangnya masuk sini. Ya, ini juga untuk menyuplai apa nih? Mungkin entah itu perlu ada semacam aerasi ya. Aerasi jadi untuk menjaga apa namanya, kondisinya tetap aerobik ya, dan juga ini digunakan untuk menyedot apa ini, excess water. Jadi kalau ada timbunan air yang di bawah itu nanti akan diserap. Ya, mungkin harapannya yang di bawah ini kandungan airnya sudah apa ya, sedikit yang mengandung pestisida. Jadi dia hanya membawa sedikit pestisida yang belum terdegradasi. Jadi secara umum mungkin sudah terdegradasi pestisidanya.
Hmm. Ya, ini ada gravel juga ya. Gravel itu berarti kombinasi dengan kerikil-kerikil ya. Itu. Oke, ini udah jadi. Ya, serius ya. Kayaknya serius. Mereka mungkin bikin seperti ini aja serius. Ya, mungkin dari segi ekonomis ini tidak ada unsur ekonominya. Ya, tidak ada unsur ekonomi di sini. Tidak ada sesuatu yang nanti dapat dijual gitu ya. Ya, tapi ini berdampak positif sekali terhadap lingkungan. Ya, mungkin kadang kita apa ya, kalau sesuatu yang tidak dianggap menguntungkan ya, tidak memiliki nilai ekonomis, itu jarang sekali di apa ya, dilakukan gitu ya. Jadi kalau nggak ada unsur ekonomisnya, ya sudah, wes biar aja itu. Nah, ini mereka nampak serius. Oke. Ya, ini untuk kelembapan ya, ditetesin air. Nah, ini variasi-variasinya. Kalau tadi yang diletakkan di mana? Di tanah ya. Ini di wadah tersendiri, dalam wadah tersendiri. Ya, ini wadah tersendiri. Ini. Terus tuh. Ya, ini mungkin di wadah plastik tertutup ya. Ini di ember tapi ukurannya besar sekali, tangki gitu. Oke, ini variasi-variasi. Solar biomix heating system. Ini untuk menghangatkan mungkin ya. Menghangatkan mungkin ini tujuannya untuk di area-area apa namanya, 4 musim ya. Kalau di area 4 musim itu eh, ya pada saat mereka masuk ke musim-musim dingin, musim gugur, itu tentu saja aktivitas dari mikroorganismenya itu melambat gitu ya. Melambat, berbeda dengan negara-negara yang di tropis yang sepanjang tahun bisa dibilang aktivitas mikroorganismenya itu selalu optimal. Jadi kita nggak ada masalah mengatasi suhu dingin, ya harusnya kita lebih cepat prosesnya itu ya dalam mengatasi masalah lingkungan ini karena tidak ada kendala iklim. Oke, ya mungkin itu apa namanya, penjelasan sedikit mengenai biobed ya, itu dari biobed. Ada yang ingin ditanyakan dari kuliah hari ini? Oh, ya, ya jelas jelas saya mendengar. Oke, ya saya rasa itu ide bagus ya, ide bagus. Mungkin bisa dimasukkan ke dalam kategori yang
bioaugmentation itu ya. Bioaugmentation jadi inokulasi atau pemberian mikroorganisme yang memiliki potensi dalam mendegradasi pestisida gitu ya. Jadi mungkin dalam biofertilizer itu kan ada biasanya dalam bentuk cairan ya atau serbuk ya. Itu bisa berisi berbagai jenis mikroorganisme yang berperan untuk menyuburkan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman ya. Ya, umpamanya kita juga bisa mencari informasi gitu ya. Pestisida yang paling banyak digunakan di Indonesia ya umpamanya untuk perkebunan apa gitu itu adalah pestisida ini gitu ya jenis ini atau ini. Jadi nanti kita bisa isolasi bakteri ya atau jamur mungkin yang dapat mendegradasi pestisida tersebut ya. Kemudian nanti dimasukkan dalam formula biofertilizer itu ya. Jadi bakteri yang diberikan itu nanti bisa cocok ya dengan pestisida yang digunakan ya. Mungkin perlu diketahui terlebih dahulu pestisida yang biasa digunakan apa. Jadi supaya sesuai gitu ya. Jadi bakteri yang punya kemampuannya itu benar-benar dapat mendegradasi pestisida yang digunakan oleh petani ataupun ya petani. Itu. Ya itu kombinasi yang baik saya rasa itu. Mungkin masih belum ada kali ya, belum ada istilahnya di label-labelnya itu saya baca cuman masih fiksasi nitrogen ya, terus larut fosfat. Ya, kalau yang pestisida belum ada. Ya mungkin bisa dimulai, Mas. Untuk ke arah sana. Ya, sama-sama. Oke, ada yang ingin didiskusikan lagi? Jika tidak ada, ya terkait dengan presensi, nanti mungkin setelah kuliah sekitar 15 menit ya, nanti bisa dicek lagi presensinya, dan saya aktifkan sampai enaknya jam berapa ya? Jam 3 ya, sampai jam 3 sore gitu ya. Jadi untuk mengisi presensi hari ini. Oke, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, bisa saya akhiri untuk kuliah hari ini. Saya izin live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.